Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Laksan dan kami dari kelompok satu dengan minta perkenalan Kak Safira. Ada saya sendiri Tegar Laksan, lalu PM, ada Nizar Wirulak, lalu data engineer, ada Ivan Budi Saputra selaku dari pembuat untuk AI-nya, kemudian ada Fatni selaku membuat untuk modelingnya, dan ada Rifki untuk data analisnya. Kita membuat AI agent analysis e-commerce, yaitu pengembangan aplikasi web e-commerce analis untuk UMKM, yang dimana kan bisa melakukan analisis data, forecasting penjualan, dan chatbot AI dalam satu platform. Next. Mengapa proyek ini penting? Kami melihat bahwasannya kontribusi dari UMKM itu sangat besar, yaitu 60% dari PDB dan 97% tenaga kerja nasional merupakan dari UMKM. Tidak hanya itu, kami melihat Indonesia merupakan pasar digital terbesar di Asia Tenggara. Dan kami juga melihat adanya kesenjangan digital, 90% dari UMKM itu masih konvensional. Dan hanya ada sekitar 12% yang sudah mengadopsi digital efektif. Next. Apa yang ingin kami capai dan kami jawab? Yang pertama, kami ingin mencapai atau membuat sebuah aplikasi yang ramah untuk UMKM. Jadi ketika user menggunakan, sudah langsung paham mengenai aplikasi tersebut. Kami juga ingin mengintegrasikan Langchain AI Agent untuk membuat arsitektur AI Agent yang dapat digunakan untuk analisis data secara internal maupun riset pasar secara eksternal. Kemudian kami ingin menghasilkan model ML terbaik dengan membandingkan linear regression, random forest, dan XGBoost dengan tooling Redshift UV untuk forecasting dari penjualan UMKM tersebut. Kemudian ada pengukuran kepuasan pengguna. Tingkat kepuasan diukur dengan sistem usability scale. Next. Aplikasi yang kami bangun di sini ada 3 fitur utama. Yang pertama, upload data, yang dimana nanti akan menghasilkan ringkasan dari data yang diupload oleh user. Kemudian ada dashboard forecasting, yaitu dashboard prediksi penjualan dari 30 hari, 60 hari, hingga 90 hari ke depan. Kemudian ada AI agent chatbot, yang dimana bisa menggunakan diskusi dari data yang tadi upload, tapi juga bisa riset dari data eksternal. Next. Bagaimana proyek ini dikerjakan? Kami menggunakan metodologi CRISP DM, yang kemudian ada 6 fase: business understanding, data understanding, preparation, modeling, evaluation, dan deployment. Kemudian ada ML dan AI engineer, pemodelan, forecasting, dan seleksi model terbaik, pembangunan chatbot AI dengan line graph. Kemudian ada data engineer, pembersihan dan persiapan data dari 24 file Excel dengan lebih dari 20.000 data transaksi. Kemudian ada project manager analis, yaitu integrasi komponen dan deployment cloud, terjemahkan hasil jadi insight bisnis untuk UMKM. Next. Mungkin sekarang boleh ke Nizar untuk data. Di pos wae gak sih? Ya. Di sini kita mencari data menggunakan Previn Kaggle. Di sini kita menggunakan data asli dari toko UMKM peralatan dapur plastik di Shopee untuk periode Desember 2003 sampai Mei 2025, mencakup 24 file Excel dengan lebih dari 20.000 transaksi. Dengan tantangan inconsistent encoding, format harga berbasis teks, nilai kosong, serta duplikasi transaksi multi item yang perlu dibersihkan sebelum permodelan. Next. Dan sebelum kita memakai data tadi, data itu kan masih meta dan harus dilakukan cleaning datanya dulu. Di situ meliputi pertama yaitu standarisasi kolom. Standarisasi 17 kolom inti dari 24 file Excel menjadi format seragam. Yang kedua, perbaiki format angka. Konversi format teks harga, misal 35.663 menjadi nilai numerik 35663 tanpa titik. Dan yang ketiga, filter dan
deduplikasi. Filter hanya transaksi selesai dan hapus duplikasi transaksi multi item. Untuk yang keempat, isi nilai kosong. Isi nilai kosong dengan 0 atau tidak ada output e-commerce clean CFC. Next. Dan sekarang mengajarkan mesin memahami pola waktu, yaitu yang pertama kalender dasar, ekstraksi tahun, bulan, hari, minggu keberapa, hari dalam minggu. Total ada 46 fitur dari kolom tanggal transaksi. Yang kedua, fitur siklus Fourier, sinus dan kosinus untuk merepresentasikan pola musiman berulang agar model mengenali siklus penjualan. Untuk yang ketiga, fitur historis lag. Penjualan 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, lalu lag historis dan moving average untuk menangkap tren jangka pendek. Dan yang terakhir, konteks Indonesia. Fitur khusus Ramadan dan Harbolnas atau 12.12 untuk menangkap lonjakan penjualan event khas Indonesia X. Dan untuk modelingnya kita menggunakan 4 sekaligus, yaitu yang pertama menggunakan LR atau linear regression, diuji dalam 2 arah, default dan tuned baseline model dengan performa paling sederhana. Yang kedua, RF atau random forest ensemble model berbasis pohon keputusan, diuji versi default dan tuned dengan grid search CV. Untuk yang selanjutnya, Exibus model gradient boosting terkuat, diuji default dan tuning pakai grid search CV 5 volt CV dari literatur Scopus. Yang keempat, evaluasi, yaitu menghasilkan RMSE utama, R kuadrat, MAE dan MAP, digunakan untuk membandingkan performa seluruh model secara objektif. Next. Dari keempat itu, di sini kita hanya menggunakan 2 model, yaitu Exibus Tunet model terbaik RMSE dengan 875.804 rupiah, MAE dengan 629.05 rupiah, performa paling akurat di antara semua model yang diuji. Yang kedua, random forest kompetitif dan stabil linear regression gagal dengan R negatif, tidak cocok untuk data fluktuatif UMKM. Untuk R-nya sendiri yaitu 0.13. Model hanya menjelaskan 13%. Pendapatan mencerminkan volatilitas tinggi data UMKM dan pengaruh faktor eksternal. Mungkin dari saya cukup, aku kembalikan kepada moderator. Terima kasih Nizar. Saya akan melanjutkan di bagian membangun otak percakapan aplikasi. Pada chatbot dibangun menggunakan LangGraph dan Google Gemini LLM dengan pola React. Agen berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak, menghasilkan respon lebih akurat dan juga minim hallucination. Arsitektur dimigrasi dari agen eksekutor ke LangGraph, rebuild create RAG agent, representasi graf keadaan di mana tiap node merupakan proses kognitif agen yang mandiri dan dapat diobservasi. Untuk selanjutnya membangun otak bagaimana agen memutuskan apa yang harus dilakukan. Yang pertama ada Python RPL, query data internal, eksplorasi dataset, dan visualisasi penjualan langsung dari file yang diunggah oleh pengguna. Yang kedua ada seleksi tool otomatis, agen secara otonom menentukan tool yang tepat sesuai konteks pertanyaan tanpa arahan eksplisit dari pengguna. Yang ketiga ada Tefili Web Search, riset harga kompetitor, tren pasar, dan informasi eksternal secara real-time dari internet. Yang keempat ada fallback mode, jika terjadi error API, agent menjawab langsung tanpa tools agar aplikasi tetap responsif dan tidak gagal total. Itu semua dirangkai menjadi satu aplikasi. Yang pertama ada interface 3 halaman, navigasi sidebar dengan 3 halaman utama, upload data, dashboard, forecasting, dan AI agent chatbot. Dirancang dengan intuitif untuk pengguna non-teknis. Untuk pengkodean, seluruh aplikasi dibangun dalam satu file utama Python menggunakan Streamlit, mencakup semua fitur dari upload, prediksi, hingga chatbot AI.
Ketiga ada onboarding carousel, panduan interaktif untuk pengguna baru, cara unduh template data, membaca hasil prediksi, dan menggunakan fitur chatbot AI agent. Yang keempat ada progressive disclosure dashboard, grafik ringkasan ditampilkan lebih dulu, tabel detail prediksi harian tersedia setelah pengguna siap, mengurangi beban dari kognitif dari chatbot AI. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Fatir. Next. Makasih Ivan atas waktunya. Selanjutnya langsung membawa aplikasi ke tangan publik. Pertama ada deploy ke cloud. Aplikasi deploy ke Streamlit Cloud dapat diakses publik tanpa instalasi apapun oleh pengguna. Untuk selanjutnya ada tantangan ukuran. Ukuran aplikasi 1,2 GB melebihi batas 1 GB solusi. Filtering, dependensi, dan optimasi paket agar build berhasil. Terus ada keamanan API key. API key dikelola aman via script manajemen Streamlit Cloud. Build timeout diatasi dengan cache dan tahap instalasi terpisah. Terus ada akses multi-device. Aplikasi dapat diakses dari laptop, tablet, dan smartphone. Panduan deployment terdokumentasi lengkap untuk reaplikasi. Next, moderator. Terus apa arti semua angka ini untuk pemilik toko atau user? Yang pertama adalah RMSI di angka Rp875.000 adalah margin kesalahan yang dapat diterima. User atau pemilik toko bisa gunakan angka itu sebagai buffer stok dan arus kas harian. Yang kedua, R berpangkat 0,13 berarti model menjelaskan min 13% variasi pendapatan. Dengan interval kepercayaan kurang lebih 42%, bukan kelemahan. Ini karakter data UMKM yang sangat volatil. Yang ketiga, fenomena mean version pada prediksi jangka panjang. Prediksi cenderung mendekati rata-rata historis dan gunakan sebagai estimasi baseline, bukan sebagai angka pasti. Next. Terus ada perubahan yang dirasakan pengguna. Untuk perubahan yang pertama mencakup efisiensi waktu dari jam kerja analisis manual, Excel ke hasil otomatis dalam hitungan detik. Untuk perubahan kedua ada literasi data. UMKM kini memahami pola penjualan dan riset kompetitor langsung dari via AI again. Terus untuk perubahan yang ketiga adalah perencanaan stok. Keputusan stok berbasis prediksi data real time, bukan lagi perkiraan intuitif semata. Mungkin selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Rifki. Oke, saya lanjutkan. Apa yang tercapai dan apa yang belum tercapai. Yang pertama, target tercapai, target proyek berhasil dicapai termasuk migrasi ke Laragraph React Agent. Kedua adalah multi-file dan format, dukungan upload multi-file CSV atau Excel, dan migrasi agent eksekutor ke Laragraph pre-build berhasil. Yang ketiga adalah bug prediksi diperbaiki. Bug prediksi tak realistis berhasil diidentifikasi dan diperbaiki sebelum deployment publik. Yang terakhir adalah R203 diterima. Target R2 adalah 0,5 belum dicapai. Hasil 0.13 diterima sebagai karakter data UMKM yang volatil. Next. Selanjutnya adalah apa yang masih bisa diperbaiki. Keterbatasan data. Bergantung data historis tanpa harga kompetitor. Belum mampu tangkap lonjakan ekstrim jangka panjang. Kedua adalah generasi terbatas. Model hanya diuji satu kategori toko, generasi ke kategori lain belum tervalidasi. Ketiga adalah belum ada otomasi, belum ada training otomatis, dan sandbox Python RIPL masih berisiko dari sisi keamanan. Yang keempat adalah rencana 3 fase. Fase 1 retraining dan RFM. Fase 2 integrasi Tokopedia atau Lazada dan notifikasi WhatsApp. Fase 3 SaaS premium. Next. Apa yang dibuktikan dari proyek ini? Pertama adalah pipeline end to end. Dari data mentah lebih dari
20.000 transaksi hingga aplikasi publik berbasis cloud yang dapat diakses UMKM Indonesia secara gratis. Yang kedua adalah XGBoost, TUNET, dan fitur lokal. Model terbaik untuk data fluktuatif UMKM, fitur kontekstual Ramadan, dan Harbolnas 1212. Berdampak signifikan pada akurasi. Ketiga adalah nilai AI adalah usability. Paragraph Break Agent menjembatani analisis internal dan riset eksternal. AI bernilai bukan dari akurasi semata, tapi seberapa usable bagi pelaku UMKM. Next. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Tegar selaku PM. Oke, baik, terima kasih untuk teman-teman sekalian. Kemudian di sini akan ada demo dari aplikasinya. Di sini kami memberikan sebuah langkah-langkah selamat datang bagaimana atau apa yang bisa dilakukan oleh website ini. Selanjutnya juga ada fitur yang dapat digunakan, upload, dashboard forecasting, dan chatbot AI agent. Kemudian selanjutnya ada langkah-langkah memulai bagaimana upload data, lihat insight data, dan dapat bertanya ke agent. Kemudian kita akan tanya sekarang, berikut merupakan tampilan dari dashboardnya dari AI agent di kawasan analitik ini. Ada upload data, dashboard forecasting, dan dashboard AI agent. Di sini kalian bisa memberikan penjelasan fitur yang dimana pada halaman upload data transaksi berguna sebagai mengunggah file dari seller account centernya, dan sistem akan secara cerdas membersihkan, memformat, dan menggabungkan data sehingga siap dianalisis atau dilakukan dashboard forecasting nantinya. Format yang didukung juga kami jelaskan di sini. Apa yang dilakukan secara otomatis oleh aplikasi juga akan ditampilkan. Kemudian saya akan coba untuk upload data listingnya. Ini karena akan mencoba mengupload data pada bulan April, maka nanti pada dashboard upload data akan ditampilkan ringkasan dari data tersebut. Masih loading. Nah, maka nanti akan diperoleh insight satu file diproses dengan 664 baris mentah menghasilkan 534 transaksi yang selesai. Akan tampil juga total revenue, produk uniknya, dan tentang tanggal dari data yang diupload. Kemudian bagaimana revenue harian juga akan ikut tampil, dan top 10 dari produk terlaris akan tampil juga. Tunggu sebentar, masih loading. Oke, dan revenue harian akan tampil bagaimana penghasilan untuk pendapatan dari perharinya, dan produk terlarisnya juga akan tampil di sini top tiernya adalah. Kemudian kita akan masuk ke dashboard forecasting, yang dimana nanti akan menampilkan prediksi penjualan selama 30 hari, 60 hari, dan 90 hari ke depan. Untuk forecasting ini kami menampilkan data dari grafiknya, dan juga bisa dilihat nantinya grafik per harinya peningkatannya seperti apa, rata-ratanya juga seperti apa, per hari, per minggu juga akan ada. Masih diproses terlebih dahulu untuk datanya. Dengan histori data dari tanggal 1 April hingga 30 April, 30 hari hanya ada 25 hari aktif, dengan median revenue per hari aktif ada 740 ribu. Ini sudah ditampilkan total prediksi dari revenue selama 1 bulan ke depan ada 25 juta, hingga rata-rata per harinya bisa mendapatkan 30 ribu, dan puncaknya adalah 90 juta. Cara membaca juga kami jelaskan di sini bagaimana cara membacanya.
Kemudian kami juga memberikan data historis yang sebelumnya diupload dan bagaimana kenaikan dari setiap hari selama 30 hari ke depan. Kemudian ringkasan per minggunya dan detail per harinya. Kami juga memberikan batas bawah dan batas atas untuk setiap prediksinya. Selanjutnya adalah chatbot AI agent. Sebelum itu, di sini kami juga memberikan pengaturan forecasting di mana user bisa memilih untuk melihat pemetaan 1 bulan, 2 bulan, dan 3 bulan ke depan. Dan di chatbot AI agent di sini user bisa menggunakan data yang sudah diupload, ditanyakan bagaimana analisisnya, bagaimana grafiknya, bisa ditanyakan juga dari sini. Di sini kami memberikan keterangan sumber data aktif data upload Anda yaitu bulan April. Jadi kita masih menggunakan data dari yang kita upload. Sebentar masih loading. Sini kami menggunakan model dari Gemini. Ada Gemini 31, 25, 15, 15 dan 2.0. Sini kami juga memberikan fitur untuk upload APK sendiri dari user. Namun untuk mempermudah user, kami juga memberikan sebuah tutorial untuk penggunaan APK-nya. Oke, ini masih loading untuk bisa digunakan dari sisi. Sudah selesai untuk loadingnya. Kemudian kami coba gunakan ini dengan dari data yang sebelumnya. Maka AI akan melakukan sebuah proses di dalamnya berdasarkan data yang telah kita upload untuk apa yang paling laris buat chart. Nah, sekarang agent sudah setelah melakukan inisiasi, agent kemudian berpikir menggunakan React, yaitu reasoning, action, dan observation dari pertanyaan yang telah diajukan. Oke. Itu sabar. Nah, udah yuk. Oke, baik di sini sudah ada hasilnya dari produk yang paling laris buat chart, maka akan ada celengan dari data tadi sesuai tadi di upload data kan kita sudah ada menampilkan sebuah insight sederhana dan ketika kita menyanyikan hal yang sama maka akan tampil juga analisis produknya. Kategori celengan mendominasi penjualan dengan 898 transaksi jauh melampaui kategori lainnya. Kami juga memberikan rekomendasi actionable untuk bisnis yaitu agar mengoptimalkan stok. Sini rekomendasi actionable itu bersifat kondisional, jadi tergantung dari data yang kita upload hasilnya seperti apa, maka AI akan memberikan rekomendasi yang terbaik. Kemudian misal kita meminta data yang lain nanti akan tampil juga. Mungkin seperti itu untuk demo dari e-commerce AI yang telah kami kembangkan dari kelompok 1 dengan metode personal Kak Syafira. Cukup presentasi dari kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.